Salam cerdas, salam belajar bagi semua sahabat didik. Kita akan bahas mengenai perkembangbiakan hewan. Ada dua perkembangbiakan pada hewan, yaitu perkembangbiakan aseksual atau tidak kawin dan perkembangbiakan seksual atau kawin, yang sering juga disebut dengan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan aseksual pada hewan yaitu cara berkembang biak tanpa adanya peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Perkembangbiakan aseksual dapat dilakukan melalui bagian tubuh hewan. Macam-macam cara perkembangbiakan aseksual pada hewan. 1. Membentuk tunas atau budding, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan terbentuknya tunas dari bagian tubuh, kemudian tunas tersebut melepaskan diri dari tubuh induk. Tunas tersebut akan dapat hidup menjadi individu baru. Contohnya, anemon laut, hidra, ubur-ubur, dan hewan karang. Yang kedua, fragmentasi, yaitu perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara membelah diri. Fragmentasi dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi beberapa bagian. Yang kedua, regenerasi setiap potongan tubuh menjadi individu baru dengan menumbuhkan bagian yang tidak ada pada bagian tubuh yang terpotong tersebut. Contohnya, cacing tanah, bintang laut, dan planaria. Reproduksi dengan fragmentasi dilakukan pada kondisi tertentu sehingga bukan merupakan sistem reproduksi yang utama. Yang ketiga, parthenogenesis, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara hewan betina memproduksi sel telur yang akan berkembang menjadi individu baru tanpa adanya proses pembuahan. Salah satu contohnya adalah kutu daun. Selain berkembang biak dengan reproduksi seksual, mereka juga melakukan reproduksi aseksual. Ketika kutu daun mendapatkan cukup makanan di musim semi, mereka melakukan parthenogenesis karena ini merupakan cara lebih cepat untuk menghasilkan keturunan. Hewan yang mengalami parthenogenesis adalah serangga, misalnya lebah madu, semut, dan rayap. Kemudian kita bahas perkembangbiakan seksual atau kawin pada hewan. Perkembangbiakan seksual dilakukan melalui proses fertilisasi atau peleburan sel gamet. Proses fertilisasi yang dilakukan oleh hewan berbeda tergantung dari jenis hewan tersebut. Ada dua jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, sedangkan fertilisasi eksternal, pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina. Berdasarkan proses reproduksinya, kelompok vertebrata dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hewan vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Embrio terdapat di dalam rahim dan mendapatkan makanan dari induknya melalui plasenta. Setelah lahir, anak hewan mendapatkan makanan berupa air susu yang dihasilkan oleh induk hewan betina. Hewan vivipar merupakan hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu yang akan menghasilkan susu sebagai makanan dan nutrisi untuk bayi hewan. Contohnya, kucing, kelinci, sapi, dan sebagainya. Yang kedua, hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio terdapat di dalam telur dan dikeluarkan dari tubuh induk. Sebelum proses menetas dan melahirkan individu baru, embrio di dalam telur mendapatkan nutrisi di dalam telur. Sekarang kita bahas bagian-bagian di dalam telur, yaitu sebagai berikut. Cangkang telur merupakan bagian terluar dari telur dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama telur.
Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Yang berikutnya, rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Keping germinal merupakan calon individu baru yang disebut juga dengan sel embrio atau zigot. Kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio. Putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Kalaja atau tali kuning telur berfungsi menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar yaitu ayam, ular, kura-kura, ikan, katak, dan sebagainya. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tetap tumbuh di dalam telur. Telur akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian keluar dari tubuh induknya, tampak seolah induknya melahirkan. Contoh hewan ovovivipar yaitu kadal, hiu, dan sebagian jenis ular. Berikut kita akan bahas mengenai perkembangan hidup hewan. Dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Proses perkembangan pada beberapa jenis hewan diantaranya sebagai berikut. Perkembangan hidup kupu-kupu disebut juga metamorfosis sempurna. Kupu-kupu berkembang dari telur menjadi ulat, lalu pupa, kemudian kupu-kupu dewasa. Berikut perkembangan hidup katak. Katak juga mengalami metamorfosis, tetapi metamorfosis tidak sempurna. Tahap perkembangan katak dari telur, berudu, katak berekor, menjadi katak dewasa. Tahap perkembangan katak disebut metamorfosis tidak sempurna karena tidak terdapat fase pupa atau kepompong. Yang berikut siklus hidup obelia dan ubur-ubur. Obelia dan ubur-ubur memiliki perkembangan yang sama. Obelia dan ubur-ubur memiliki fase hewan dewasa yang disebut medusa. Medusa jantan dan medusa betina akan melakukan perkawinan dan terjadilah fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi larva planula, menjadi polip, kemudian koloni polip. Adapun dalam satu koloni polip terdiri dari bagian polip yang berfungsi untuk mencari makan dan melakukan reproduksi. Cara reproduksi yang dilakukan oleh polip dengan menggunakan tunas. Tunas tersebut kemudian akan berkembang menjadi medusa muda, selanjutnya medusa dewasa. Kita masuk ke bagian terakhir dari perkembangbiakan hewan, yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Teknologi perkembangbiakan hewan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan hewan sesuai dengan sifat yang diinginkan. Selain itu, dapat menghasilkan keturunan hewan dengan lebih mudah. Beberapa teknologi perkembangan pada hewan sebagai berikut. Yang pertama, inseminasi buatan, yaitu proses pemasukan semen atau sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat buatan manusia. Cara penerapan teknik inseminasi buatan yaitu dengan mengambil sel sperma dari pejantan yang unggul. Sel sperma tersebut disimpan di dalam tempat yang steril dengan suhu yang sesuai sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam vagina betina. Proses pemasukan sel sperma yaitu dengan membersihkan jalan masuknya sel sperma dengan menggunakan sarung tangan steril dan memasukkan sel sperma ke dalam vagina hewan betina menggunakan jarum yang steril. Tujuan dari penerapan inseminasi buatan yaitu untuk introduksi atau penyebaran pejantan unggul
di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk fertilisasi secara alami serta pelestarian plasma nutfah ternak jantan yang diinginkan. Yang berikut cloning. Cloning adalah teknik perbanyakan hewan dengan cara mengganti sel telur dengan sel somatis, kemudian dikembangbiakkan melalui pemberian kejutan listrik. Langkah-langkah dalam melakukan cloning yaitu mengambil sel sperma dari hewan jantan, kemudian dimasukkan ke dalam kultur, mengambil sel somatis dari hewan betina, kemudian mengeluarkan nukleus sel yang haploid. Sel somatis dan sel sperma disatukan dengan sengatan listrik. Sel yang telah disatukan mulai melakukan pembelahan hingga menjadi embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uterus hewan betina. Embrio berkembang menjadi seekor hewan. Demikianlah perkembangbiakan hewan sudah kita bahas secara tuntas. Atas perhatiannya, terima kasih.